Jangan dikit-dikit ada apa kaget gitu, apa-apa kaget, apa-apa kaget. Ketika saya berbicara mengenai istilah pastor yang dipakai oleh komunitas-komunitas gerejawi, ada beberapa yang protes. Saya bilang tonton dulu itu. Tonton dulu video saya di YouTube gitu. Jangan kamu protes dulu pada saya, jangan kagetan. Dudukan perkaranya dulu, perluas horizon dulu, baru komentar gitu. Puluhan ya, yang masuk ke HP saya itu kenapa Romo bicara begitu? Bukankah pastor itu istilahnya Katolik? Ini sedikit menyimpang. Tapi saya mau katakan bahwa orang kadang-kadang kagetan juga. Belum mendudukkan perkaranya, belum memperluas horizonnya, sudah kagetan. Saya bilang, sudah nonton atau belum? Belum, tonton dulu. Setelah tonton baru komentar lagi. Kemudian WhatsApp-nya sudah beda. Sudah nonton Romo, ternyata gitu ya. Nah, ternyata gitu itu harusnya dari tadi. Setelah Anda horizon luas baru ngajak diskusi atau ngajak dialog. Jadi jangan ngotot dulu baru kemudian horizonnya diperluas. Yang saya katakan jangan beriman katak dalam tempurung. Sekarang saya mau mengajak memperluas horizon. Karena apa? Ada hal lain yang lebih besar yang bisa dibahas. Fenomen pendeta Gilbert yang menggunakan barang mirip kasula ini, saya hanya pakai sebagai pijakan dasar. Kita bisa bicara hal lain yang lebih luas daripada ini yang akan saya sampaikan yang akan memperluas horizon Anda, saudara. Yaitu mengenai sejarah kekristenan itu sendiri. Tadi kan saya katakan, ini kan komunitas gerejawi Protestan itu kan lahir dari rahim gereja Katolik. Nah itu kalau kita pelajari sejarahnya, itu akan sangat menarik. Sehingga kesimpulan tadi yang saya buat bukan asal bunyi, tapi ada basisnya gitu. Sekali lagi Protestan bukan gereja karena kehilangan mata rantai. Statusnya berbeda dengan Ortodoks Timur tadi, berbeda dengan Ortodoks Oriental tadi, berbeda dengan gereja Assyria tadi. Kalau gereja Assyria dulu beberapa uskupnya kemudian lepas. Ada uskupnya, ada presbiter, ada diakon, ada umatnya. Demikian juga Ortodoks Oriental, demikian juga Ortodoks Timur. Mereka membawa tradisi yang tetap sama dari para rasul, tidak membuang gitu ya. Ini berbeda dengan komunitas-komunitas gerejawi Protestan yang diawali dari seorang presbiter, Romo, pastor di negara Jerman. Sekarang ini Jerman, dulu Prusia namanya. Martin Luther itu namanya. Tidak ada uskup, maka dia kehilangan suksesi apostolik. Karena suksesi apostolik itu kan lewat uskup, kumpulan para uskup. Karena dia presbiter maka kehilangan itu. Maka tidak bisa disebut gereja, karena disebutnya komunitas gerejawi. Nah sejarahnya itu khusus pada gereja barat sebenarnya. Tidak ada urusan dengan gereja timur. Jadi kalau kita ngomong tentang protestantisme, kita ngomong tentang gereja Katolik. Tidak ada urusan dengan Assyria, tidak ada urusan dengan Ortodoks Oriental, tidak ada urusan dengan Ortodoks Timur. Urusannya hanya dengan gereja Katolik. Dalam hal ini gereja barat yang bertradisi Latin, yang pusatnya di Roma, gereja kita. Sejarahnya tidak perlu saya ceritakan panjang lebar, gampangnya kemudian presbiter itu Martin Luther protes tahun 1517 diawali dari itu, tujuannya memang baik, tapi kemudian nggak terkendali, karena kemudian dia sendiri juga diprotes, teman-temannya diprotes lagi, jadi protes atas protes, atas protes, atas protes, lalu gerakan dia sendiri pun akhirnya terpecah-pecah. Jadi Protestan itu sejak awal tidak pernah menjadi satu kesatuan komunitas, tapi komunitas-komunitas yang terpecah dari awal mulanya. Yang mengikuti Luther namanya Lutheran, kemudian yang mengikuti Jean Calvin namanya Calvinis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentu kalau saya bicara begini tidak untuk menjelek-jelekan Protestan loh ya, saya tidak pernah punya intensi itu. Karena bagaimanapun dalam bahasa yang strict, orang-orang Protestan ini kan lahir dari rahim gereja Katolik, anak-anak gereja Katolik, putra-putri gereja yang dulu kemudian melepaskan diri, begitu loh. Kalau saya ngomong seperti itu lebih karena itu sejarahnya begitu. Lalu menimbulkan satu gerakan besar, ada dalam payung besar, payungnya bernama Protestan atau Protestantisme, tapi komunitas-komunitasnya banyak. Menular di Inggris, yang kemudian muncul Akta Supremasi tahun 1534, kemudian Raja Inggris menyatakan dirinya sebagai pemimpin gereja, ini agak lain ceritanya sebenarnya. Ini bukan Protestan, Anglikan ya. Kemudian muncul gereja Anglikan atau komunio Anglikan, persekutuan Anglikan. Karena pada akhirnya kemudian Anglikan juga tidak satu juga, karena mereka berpisah-pisah juga pada akhirnya. Tapi kita Anglikan tidak akan bahas.
kita akan fokus pada komunitas-komunitas gerejawi Protestan. Komunitas gerejawi Protestan itu lahir dari rahim gereja Katolik yang bertradisi Latin. Apa-apa yang Latin ya ke bawah, ya sumbernya kan dari Latin. Kemudian cara berdoanya, ya meskipun kemudian menggunakan bahasa Jerman, tapi terjemahan-terjemahannya kan dari Latin. Liturgi yang dipakai kemudian di gereja-gereja Protestan pada waktu itu. Luther, jangan lupa, dia seorang presbiter. Maka dia memelihara kebiasaan-kebiasaan yang dulu ada di gereja Katolik. Jadi sumbernya kuat sekali. Baju-baju pun di bawah. Nanti saya akan tunjukkan sehingga Anda tidak kagetan lagi. Saya sekarang khusus akan membahas komunitas gerejawi Lutheran. Karena ini yang paling awal kan. Yang lain itu kan protes bukan atas gereja Katolik sebenarnya. Kalau mau dibilang secara strict begini. Yang protes ke gereja Katolik itu Luther. Lalu ada komunitas gerejawi namanya Lutheran. Yang lain itu kan nggak protes ke Katolik, yang lain protes ke Luther sebenarnya. Jadi protes di antara mereka sendiri. Yang langsung berhadapan dan memprotes gereja Katolik, ya hanya Luther sebenarnya. Komunitas yang memisahkan diri itu hanya Luther. Jadi sebenarnya kalau mau disebut, Luther yang kemudian membentuk Lutheran memisahkan diri dari gereja Katolik, kemudian yang lain-lain ini memisahkan diri dari Lutheran. Karena nggak setuju dengan Luther, membentuk sendiri Calvinis dan lain sebagainya. Kemudian apa, dan pokoknya macam-macam itu sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Yang protes langsung kepada gereja Katolik adalah Luther, maka saya akan cerita saja Lutheran. Yuk kita lihat seperti apa. Saya ambil dari website resminya, dari Lutheran Federation ya itu. Saya rujuk langsung, ini situsnya ini, saya tunjukkan langsung pada Anda. Termasuk foto-foto dan keterangan-keterangan saya ambil dari sini. Silakan dilihat baik-baik. Anda mungkin mengira ini bukan gereja Protestan, tapi ini gereja sungguh Protestan. Ini gereja Lutheran di Astana, Kazakhstan. Dan foto ini saya ambil di situs resminya tadi itu. Saya perbesar sedikit sekarang. Saya agak zoom ya. Lihat yang di atas itu saya beri lingkaran putih. Ini yang tadi saya zoom. Anda melihat apa saudara di situ? Dan korpus. Korpus. Iya. No. Anda membayangkan nggak? Ini gereja Protestan. Korpus. Apakah ini Katolik? Bukan. Ini bukan Katolik, saudara. Ini Protestan. Lihat yang berikutnya. Yang saya lingkari itu apa? Meja altar. Sudah jawab di chat itu ada. Apakah ini gereja Katolik, saudara? Bukan. Ini gereja Protestan. Silakan lihat itu orangnya. Saya lingkari juga. Nah ini uskup Lutheran Kazakhstan itu namanya Yuri. Sekarang saya beri contoh lain. Kira-kira gereja apa ya? Itu pastornya yang khotbah. Dan lihat itu Lutheran Parish, paroki. Kalau Anda yang tidak terbiasa dengan istilah bahasa Inggris, parish itu paroki. Jadi ini paroki Monrovia di Liberia, parokinya Lutheran yang bernama paroki Santo Andreas. Kurang mirip Katolik apa coba? Ini Katolik, Romo? Bukan. Ini Protestan. Saya mendekat ke kamera. Ini Protestan, saudara. Jangan kaget. Ini yang tadi masih. Anda lihat korpusnya itu di situ? Ya, itu sedikit tersembunyi, tapi itu ada korpusnya. Lihat ini apa? Meja altar. Ini ada yang mengangkat piala di situ. Lihat ya. Ini sebenarnya foto-foto yang sejak awal sudah saya tampilkan. Tadi Anda mungkin mengira, yang belum tahu tadi di awal, mungkin mengira ini foto-foto Katolik. Saya dari awal sudah tampilkan. Dari awal sudah tampilkan. Tapi sekarang saya beri keterangan. Ini Lutheran di Amerika. Maxwell Johnson. Anda lihat itu pakai kasula atau enggak? Itu pakai kasula, saudara. Lihat baik-baik. Yang sebelah kiri ini pakai stola. Kemudian dia juga pakai superpli. Yang belakang ini juga. Ini sekarang yang depannya pakai kasula dan stola. Yang Anda lihat ini bukan gereja Katolik. Meskipun ada satu orang kardinal di situ. Kardinal Koch. Lihat, ini pakai kasula, pakai segala macam yang seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda nggak mau kagetan, ya harus perluas horizon. Mau nggak mau, jangan bahasa Jepang melulu. Saya sering pakai bahasa Jepang, tapi ini nggak bisa dijepangkan. Ini saya hanya mau mengajak Anda melihat yang jauh lebih luas supaya jangan katak dalam tempurung, gitu saja. Sebenarnya apa sih? Ut omnes unum sin. Ini hal-hal yang baik yang sebenarnya mengarah pada persatuan.
bahwa ada banyak juga komunitas-komunitas yang merongrong, yang hanya menebar kebencian itu memang harus diakui tidak sedikit. Tapi dalam tingkat-tingkat tertentu, tokoh-tokoh gereja kita juga mengusahakan luar biasa supaya ut omnes unum sin. Ini kan doanya Tuhan Yesus. Semoga mereka menjadi satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Yang layak disebut juga, ini pertemuan-pertemuan seperti ini sekarang banyak sekali. Lihat itu apa? From conflict to apa? Ini ada Lutheran, ada Katolik. Gereja Katolik juga membuat joint declaration mengenai justificatio. Yang dulu diperdebatkan dengan Lutheran, sudah dibuat pernyataan bersama mengenai poin teologis pembenaran. Ini lihat di antara orang-orang Protestan ada kardinal. Ini adalah ketua komisi kepausan untuk persatuan umat Kristen. Jadi kepausan itu punya satu komisi yang mengurusi persatuan seperti ini. Ini kalau Anda mau lihat ya. Nah, ini terjemahan Inggrisnya itu, aslinya itu, Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Kalau Anda mau mengunjungi bagus sekali. Ini dialog-dialog yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan akhir. Ya, setelah Anda melihat panorama tadi, sekarang kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini sebenarnya sama, persis dengan kesimpulan yang awal. Tapi yang awal itu saya belum perlihatkan panorama tadi ini. Saya belum perluas horizon. Nah, setelah perluas horizon seperti ini, kesimpulan akhir ini mungkin akan berbeda. Anda mendengarkan hal yang sama, tapi horizonnya berbeda, mungkin akan menjadi berbeda. Kesimpulan pertama, komunitas-komunitas gerejawi Protestan lahir dari rahim gereja Katolik sebagai ibu. Jelas. Nomor dua, maka wajar bila komunitas-komunitas gerejawi Protestan membawa serta tradisi Katolik. Anda sudah lihat sendiri di foto-foto asli tadi itu. Nomor tiga, tradisi Katolik yang dibawa serta itu mengingatkan mereka akan asal-usul mereka, dari mana mereka berasal. Dan semoga menggali sejarahnya itu. Sebab makin menggali sejarah kekristenan, makin mengarah pada Katolik, makin pulang ke rumah karena rumahnya kan Katolik aslinya. Dan semoga itu yang terjadi. Ini bukan berarti menandakan supremasi, wah Katolik paling hebat, bukan itu soalnya, tapi persatuan. Nah itu loh, menjahit jubah Kristus yang terkoyak. Memang nomor 4, dalam perjalanan waktu sempat ada sentimen anti Katolik yang berakibat pada dibuangnya cukup banyak tradisi Katolik. Namun kemudian dipunguti juga, kesimpulan nomor 5. Bila yang dibuang itu mereka punguti lagi, apa salahnya? Karena tradisi yang berbagi tradisi itu, justru itu mengingatkan mereka akan siapa induk mereka. Dan nomor 6, semoga itu tanda baik ut omnes unum sin. Persatuan gereja sebagaimana dikehendaki oleh Sang Kristus segera terwujud. Namun nomor 7, bila ada motif lain, ya menjaring orang Katolik lah supaya banyak jemaatnya, saya angkat tangan. Itu motif lain yang menjadi tanggung jawab si pelaku yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Sang Kristus dan bukan urusan saya. Urusan saya adalah memintarkan orang Katolik, memberikan katekese, sehingga kita tidak beriman dalam tempurung, tapi kita punya horizon yang luas. Kalau punya horizon yang luas, duduk perkaranya itu jelas. Kalau duduk perkaranya jelas, lalu kemudian kita tidak kagetan. Begitu saudara-saudari, tema receh ini tapi saya kembangkan. Saya kembangkan supaya Anda jauh melihat ketimbang hanya urusan Gilbert pakai kasula itu. Saya urusan lebih luas sehingga hal-hal yang lain pun semoga Anda pahami. Beberapa orang mungkin pusing karena baru mendengar 1-2 kali ini. Saya tadi sudah baca, saya puyeng Romo, ya enggak apa-apa. Nanti lama-lama juga akan mengerti. Harus naik kelas juga. Jadi jangan melulu bahasa Jepang terus. Kadang-kadang juga harus bahasa-bahasa yang canggih sedikit. Saya akhiri, Shalom Alaikum.